Siap ya. 3, 2, 1. Ya, saya sharing saja beberapa hal. Yang pertama saya mau bacakan Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ketika orang Israel berjalan di padang pasir, mereka dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu memberikan petunjuk atau direction kepada mereka, sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan arahan tiang awan dan tiang api. Di sini saya melihat yang pertama, Tuhan itu adalah Allah yang memberikan guidance and direction kepada kita. Tetapi dalam perjalanan orang Israel, kita juga melihat bahwa tiang awan dan tiang api itu pernah berjalan bukan di depan orang Israel, melainkan di belakang orang Israel. Yaitu ketika orang Mesir mengejar mereka, dipimpin oleh Firaun dan hampir mencapai mereka. Laut dibelah menjadi dua, orang Israel jalan di atas tanah yang kering, tapi untuk menahan lajunya daripada musuh ini, maka tiang awan itu bergerak ke belakang, menghalang-halangi musuh sehingga tidak bisa menyerang. Saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan pimpinan tiang awan dan tiang api di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan petunjuk sehingga kita berjalan di depan, tapi dalam situasi bahaya Tuhan juga bisa bergerak ke belakang, menghambat semua bencana musuh yang berusaha mengejar kita. Saya awal Januari ada di China, ke Beijing, ke Shanghai, dan terutama ke Harbin, karena ada sama teman-teman lihat festival snow di sana. Udaranya hanya minus 24 derajat ya, jadi sudah nggak dingin, beku begitu. Nah, pada waktu kita mau selesai pulang ke Indonesia lewat di Shanghai, kita mulai dengar ada wabah virus corona itu di China. Tapi kemudian kita kembali ke Indonesia, tidak ada masalah. Tuhan meluputkan. Pertengahan Februari kita berangkat ke Israel dengan kira-kira 90 orang jemaat. Lalu kita beberapa hari ada di sana, dan tanggal 22 seingat saya bulan Februari atau 23 kita berangkat ke Belanda. Karena saya ada pelayanan juga di beberapa gereja di sana, lalu melanjutkan ke Belgia dan Paris. Pada waktu kita meninggalkan Israel, keesokan harinya, hari Minggu, tour leader kita itu atau guide kita orang Israel bilang, waduh untung udah berangkat, karena hari ini Bethlehem dan Jericho ditutup karena adanya virus corona tersebut. Jadi hari Sabtu kita berangkat, hari Minggunya ditutup. Nah, kemudian saya dengar pada hari itu ada rombongan daripada orang Filipina yang nginep di Bethlehem, lalu mereka pagi itu jalan-jalan ke Yerusalem sampai menjelang sore. Waktu mau pulang ke Bethlehem, tempat hotelnya, di stop karena sudah tutup. Jadi mereka nggak bisa dapatkan koper-kopernya pada hari itu, nggak ada hotel juga. Dan mereka nginep malam itu di bus. Aduh, saya bilang, aduh, puji Tuhan. Bukan mensyukuri, tapi Tuhan meluputkan. Kemudian waktu minggu depannya, kita pulang dari Paris, tempat terakhir yang kita kunjungi, Museum Louvre.
Ketika sampai di Indonesia 2-3 hari kemudian kita dengar Museum Louvre ditutup dan sekolah ditutup karena virus sudah mengejar ke Prancis. Jadi saya melihat di sini tuntunan tiang awan, tiang api itu sangat kita butuhkan, melindungi kita dari segala mara bahaya, menyelamatkan kita. Saya percaya kalau belum waktunya Tuhan, 1.000 jatuh di kiri, 10.000 jatuh di kanan, kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Nah, sekarang yang kita akan harus lakukan adalah stay at home. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada perintah stay at home itu di beberapa ayat. Misalnya dalam Keluaran pasal yang ke-12, ketika malaikat maut dengan tulah ke-10 datang, maka Tuhan berkata, semua harus stay at home. Lalu domba darahnya disapukan pada ambang pintu rumah. Siapa yang keluar rumah atau yang tidak ada tanda darahnya, malaikat maut akan mencabut nyawanya. Dan itulah yang disebut sebagai Pesah, Paskah, Passover. Artinya dilewati oleh malaikat maut, diselamatkan. Saya percaya kita semuanya yang beriman kepada Yesus sudah ada Tuhan di dalam hati kita. Tetapi hari-hari ini Tuhan memanggil kita stay at home. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, mungkin saya adalah salah satu orang yang dari awal menganjurkan seluruh jemaat, terutama melalui sinode, untuk tidak bersalaman di tengah wabah ini, ya. Lalu diganti dengan salam sehati. Jadi jangan jabatan tangan, tapi salam sehati. Waktu awal dihujat sebagai pendeta yang tidak punya iman, dan hampir tiap hari ada orang yang kirim ayat-ayat penguatan Mazmur 91 dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa dia lebih beriman dari saya yang tidak mau salaman. Saya bilang, saya mau salaman kok. Cuma salaman itu tidak harus dengan shake hand, jabat tangan. Orang Tionghoa kalau salamannya dari dulu pai. Dan pai ini lebih higienis dan cepat. Kalau 1.000 orang aja di pai sekali kan 1-2 detik udah selesai begitu. Nah, setelah beberapa waktu sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan karena semuanya juga orang pada takut salaman. Saya melihat kadang-kadang kita harus memperhatikan bukan hanya unsur iman, tapi hikmat yang Tuhan berikan. Karena wisdom itu berasal dari Tuhan. Nah, Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kalau misalnya kita lihat ada singa di depan kita 100 meter, apa yang kita lakukan? Oh, saya anak Tuhan, pasti dilindungi. Jalan terus, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Apa kira-kira seperti itu? Atau kita bersembunyi sampai singanya lari. Bukankah itu langkah yang lebih bijaksana? Nah, jadi hari-hari ini stay at home adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Tapi sepanjang stay at home ini kita harus ingat ada orang yang menyambung nyawa masih berkeliaran di luar, tukang ojol dan sebagainya. Karena mereka pekerja harian. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mereka pahlawan di garis depan. Mungkin ada beberapa yang bilang, aduh udah bosen nih di rumah, apalagi kalau rumahnya sempit, sumpek. Karena menurut kepolisian sejak orang stay at home, pencurian, no. Semuanya di rumah, nggak ada yang nyolong. Kecelakaan lalu lintas, no. Pertengkaran dalam rumah tangga 15.715 begitu ya. Jadi orang berantem terus di rumah. Ada orang yang bilang, aduh bosen banget ada di rumah, inginnya keluar. Tapi ingat, ada dokter-dokter yang ingin pulang ke rumah, tapi nggak bisa. Karena pasien begitu banyak, dan dia juga punya anak masih kecil. Dia tidak bisa peluk anaknya, sebab siapa tahu dia carrier. Dia bisa menularkan tanpa sadar. Jadi kalau kita ada di rumah, bersyukur sajalah.
Karena ada orang yang di luar rumah ingin ke rumah, nggak bisa. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita kalau lihat ada tukang ojol dan sebagainya, beli makanan, kasih tip yang generous, yang murah hati. Kasihnya cash kalau bisa. Dan kalau pesan makanan 5 porsi, belilah 6-7 porsi. 1-2 porsi kasih untuk dia dan keluarganya. Atau kalau pesan, jangan dikirim ke kita, udah buat makan dia sajalah. Dan ada hal lain yang kita bisa lakukan untuk memberkati. Saya rasa kita menunjukkan iman kita hari-hari ini bukan dengan kehebatan, kejagoan kita. Ayo kita tetap ibadah, percaya Tuhan melindungi. Tapi dengan kemurahan hati kita menolong orang lain. Seperti Yusuf di tengah masa kelaparan membuka lumbungnya dan mulai membagikan kepada orang-orang Mesir supaya mereka tetap bisa hidup. Kita juga harus sedemikian. Dan poin terakhir dari saya adalah, apa yang kita lakukan ketika kita masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya. Matius 6 ayat 6, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya, berdoa kepada Tuhan di tempat tersembunyi. Yang kita harus lakukan adalah banyak berdoa menyembah Tuhan. Karena itu setiap hari, Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu, karena Minggu ada ibadah online, saya dan keluarga melakukan mesbah keluarga. Tiap hari jam 5 sampai jam 6 di Instagram dan Facebook. Saya Ruben Adi Abraham, dan kira-kira 3.000, 4.000, 5 sampai 6.000 orang yang ikut bersama-sama di dalam mesbah keluarga itu setiap hari. Saya percaya bahwa hanya hadirat Tuhan yang bisa meluputkan kita. Hanya hadirat Tuhan yang bisa memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup. Bagus pakai masker, tapi saya percaya ada yang lebih hebat dari masker N95. Yang dicarikan N95 yang susah didapat. Ada yang lebih gampang didapat, lebih hebat, M91. Mazmur 91. Jadikan Tuhan perlindungan kita, Dia akan meluputkan kita. Selalu ada pujian penyembahan, doa bersama di rumah. Karena Alkitab berkata, semua akan digoncangkan. Supaya orang tahu hanya satu yang tidak mungkin tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Dan kita berdoa supaya wabah ini segera selesai ketika umat manusia bertobat. Kalau tidak, orang Israel itu 10 tulah tuh. Kita baru 1 aja, ini kelabakan seluruh dunia ini. Tapi kalau tidak mau bertobat, mengeraskan hati seperti Firaun, jangan-jangan ada tulah lain yang kita tidak tahu. Kita tidak harapkan tentu. Alkitab berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Itu yang kita rindukan, selalu taat kepada pimpinan tiang awan, tiang api, yang sekarang menjelma dalam pribadi Yesus melalui Roh Kudusnya. Stay at home, supaya kita luput dari COVID ini, dan jaga kesehatan. Tahu kan singkatan COVID ya? COVID. Pertama, cuci tangan. C, cuci tangan. Kedua, O, olahraga. 3, V, vitamin. Vitamin C, vitamin E, sangat bagus. Keempat, I, istirahat yang cukup. Ya, relax. Jangan terlalu banyak dengar kabar tentang COVID. Jadi bukan hanya social distancing, tapi social media distancing, begitu. Kalau udah marem, dimatiin aja itu HP-nya. Ya, supaya kita bisa rileks, jaga hati juga. Dan D adalah doa di rumah. Biar hadirat Tuhan selalu mengurapi kita. Lawan COVID dengan COVID, cuci tangan, olahraga, vitamin, istirahat, doa di rumah. Tuhan memberkati. Shalom.